Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan rakyat Jakarta kepada Pak Anies Baswedan tidak bisa disembunyikan. Baru-baru ini Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta belusukan, dan di tengah keramaian itu rakyat Jakarta ramai-ramai serentak berteriak Anies, menyebutkan nama Pak Anies Baswedan. Itulah sosok Anies Baswedan di mata rakyat Jakarta. Bagaimana selanjutnya kita saksikan. Jakarta Merdeka! Ibu kota merdeka! Lebaran! Demokrasi! Turun! Anies! Anies! Riok bukan politik! Pulang! Pulang lagi! Pulang, golput aja, golput! Sejumlah warga meneriaki hidup Anies dalam kunjungan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil ke makam Mbah Priuk, Jakarta Utara, Minggu 1 September 2024. Teriakan ini datang dari ratusan ibu-ibu dan kaum pemuda yang sedang menghadiri acara di makam Mbah Priuk. Sejumlah warga meneriaki hidup Anies dalam kunjungan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil ke makam Mbah Priuk, Jakarta Utara, Minggu 1 September 2024. Teriakan ini datang dari ratusan ibu-ibu dan kaum pemuda yang sedang menghadiri acara di makam Mbah Priuk. Gak usah ada pilkada sekalian, ketimbang nonton drama yang pemenangnya udah ketahuan. Nunggu apa lagi, Pak? Tuh, kursinya ambil aja. Ya, setelah Pak Anies Baswedan ditutup peluangnya mengikuti kontestasi pilkada Jakarta, saya tetap menunggu plot twist sih. Sebab ini negara abrakadabra, dan PDIP sekarang bisa mengusung sendiri calonnya. Kira-kira siapa ya? Yang siap kini ada Pak Ridwan Kamil Suswono yang diusung 12 parpol melawan kota kosong. Maksudnya calon independen, Dharma Kun. Sialnya hidup harus terus berjalan. Ada yang ditinggalkan tapi tak jadi mantan. PKS, PKB, dan Nasdem berpaling dari Pak Anies usai momen Pilpres. Kukira hubungan kita spesial, Cak. Bahkan kamu menangis di JIS. Ternyata kamu hanya tidak tahan jadi oposisi. Ups. Tapi coba bayangin, 12 parpol melawan calon independen yang bermasalah. Jelas seperti dagelan, apalagi dengan adanya fenomena KTP curian yang sepertinya dianggap bukan sebagai masalah oleh KPU. Semakin curiga nggak sih? Jangan-jangan sudahlah, memang winter is coming. Tapi yang pasti untuk Jakarta yang anggarannya puluhan triliun, kita harusnya berhak mendapatkan yang lebih baik. Mari kita awasi koalisi yang gemuk ini yang nyaris tanpa tandem kritis. Semoga kuenya cukup ya Pak nanti. Jangan diam yuk. Kalau suara kita cuma bisa menggelitik, mungkin itu lebih baik daripada diam menunggu kehancuran. Gimana menurut kalian? Debat tetap, pakai adab, share ya. Saya tidak menjual kewenangan saya pada rupiah sebesar apapun. Bapak Ibu sekalian, ingatkan seluruh anak buah. Jika uang seperti itu diterima, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri dan kita akan terlihat amat memalukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan memalukan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan pernah rendahkan kewenangan itu dengan mau menerima hitungan rupiah. Sebesar apapun rupiah yang ditawarkan, jawab. Kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya tidak bisa dirupiahkan. Bapak Ibu sekalian, ingatkan pada seluruh jajaran bahwa dua tipe godaan ini akan ada terus.
dan yang berada di garis paling depan adalah yang paling sering menghadapi cobaan ini. Tapi saya ingin semua pulang dengan perasaan percaya diri. Saya bukan bagian dari orang-orang yang memperjualbelikan kewenangan. Saya bukan bagian dari orang-orang yang menggerogoti pemerintahan karena kewenangannya dijual dengan rupiah. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitung lah, kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Besar, ya. Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan... Saya nggak yakin RK itu memiliki suatu hati yang sepenuh hati ya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian rakyat Jakarta itu siap memilih seorang gubernur yang dulunya adalah gubernur dari satu daerah yang persatuan sepak bolanya nggak pernah akur sama Persija, gitu kan? Ya, apalagi kemarin, ini bukan lama-lama ya, baru kemarin atau 2 hari yang lalu itu Persija dipermalukan. Kalah di Bandung, bukan cuma kalah, tapi di apa namanya tuh benar-benar terjadi suatu tindakan yang nggak baik lah terhadap bukan dicurangi, tapi ada sesuatu yang boleh dikatakan secara fisik mereka merasa terancam lah gitu kan. Nah, saya yakin ini juga akan menjadi satu bagian dari perhitungan teman-teman di Jakarta ya. Karena tahu ya, kalau dilihat dari sisi pertandingan sepak bola, kalau udah namanya sama Persib, Boboto sama Boboto sama Jackmania itu nggak pernah akur ya. Nggak pernah akur sampai detik. Demikianlah apa yang sudah kita saksikan ini dari 3 calon gubernur Jakarta yang ada saat ini. Memang diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi pilkada di Jakarta itu adalah Pak Ridwan Kamil yang juga berpasangan dengan Pak Suswono. Ketiga pasangan calon ini sebenarnya mayoritas rakyat Jakarta tidak menginginkan, karena yang mereka inginkan adalah masih Pak Anies Baswedan yang memang kinerjanya sudah terlihat nyata, dan juga sentuhan-sentuhan humanisnya, sosialnya di rakyat pinggiran kota Jakarta itu sudah dirasakannya, sehingga rakyat Jakarta memang sangat berharap Pak Anies kembali maju sebagai calon gubernur. Tapi seperti yang kita sudah ketahui bersama, tidak ada satupun partai politik yang mengusung Pak Anies, sehingga tidak bisa lagi untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Meskipun demikian, kekecewaan rakyat Jakarta mulai dari masifnya kampanye gercos, gerakan ceblos semua, sebagai bentuk protes kepada seluruh parpol yang memang sangat pragmatis dan juga memainkan politik transaksional, dugaannya seperti itu, sebagai bentuk dukungan mereka, kekecewaan mereka kepada partai politik dan dukungan mereka kepada Pak Anies Baswedan. Dan di video tadi kita sudah saksikan bagaimana Pak Ridwan Kamil dipermalukan di depan umum karena belusukan, dan masyarakat Jakarta masih terus meneriakkan nama-nama Anies Baswedan. Itulah Pak Anies tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Jakarta karena sudah mendapatkan cinta yang begitu kuat, kepercayaan yang begitu tinggi, dan itu tidak lahir serta-merta karena berangkat dari rekam jejak selama Pak Anies menjabat sebagai gubernur 5 tahun di Jakarta. Sekian, terima kasih.